membayangkan wajah-wajah lesu, membayangkan wajah-wajah duka, yaitu wajah-wajah murid yang ditinggalkan mati sang guru. Senyum dan keramahan sama sekali lenyap, pikiran tertekan berat. Mereka mengubur dalam sekali pengharapan dan asa sebagai manusia terjajah. Ratusan tahun mereka terjajah, kepala tertunduk kepada sang Romawi. Mereka merasakan tetesan madu jalan keluar, namun serta-merta raib lenyap. Mereka kembali murung, muka tertekuk, memandang nanar tanah kering setelah darah dan tangis kaum terjajah tidak juga terhenti. Guru, mengapa engkau mati? Guru, guru, kenapa engkau tekuk bagai sayur layu? Ratapan mereka bagai embun disapu terik surya siang. Tangis gugatan mereka hanya menyentuh dinding atap dingin tiada arti. Dia tetap mati. Dia telah mati. Tubuhnya, darahnya tak berdaya. Tuhanku, apakah engkau mati? Saudara, ibadah Sabtu Sunyi ini didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan selama-lamanya menyertai kita. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan.
Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Tak terkira pilu hati murid-muridku, mereka seperti anak ayam dan rindu jalanan seberang. Kemana mereka akan melangkah, kemana mereka berjalan, semuanya temaram, buram, suram, seram. Mereka seketika merasa ditinggalkan sendiri. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekornya diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Tuhan, seandainya murid-muridmu melihat akan nyanyi kasih-Mu, mereka tidak akan berhenti berharap. Namun seperti kami yang lemah, arah kami harus berbalik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seekor upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-dombanya itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Berjalan sertaku, masa
Bapak Ibu saudara sekalian, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan bersatu di dalam doa. Kami ingin menghayati bagaimana perasaan para murid ketika Engkau tinggalkan sendirian. Mereka belum mengetahui bahwa Engkau akan bangkit. Mereka hanya tahu Engkau mati. Betapa sedihnya murid-murid-Mu saat itu. Kegalauan, keputusasaan. Engkau tinggalkan mereka sendirian, itu yang berkecamuk dalam hati mereka. Dan kiranya kami tidak akan pernah mengalaminya. Firman-Mu memberkati kami, sehingga kami merasakan sukacitanya. Beritakanlah kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, ibadah Sabtu Sunyi ini mengambil bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 ayat 8 sampai yang ke-10. Lukas 15 ayat 8 sampai yang ke-10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat memasuki hari Sabtu Sunyi. Kemarin kita mengikuti perjamuan kudus, dan kiranya saudara diberkati oleh perjamuan kudus tersebut. Dan esok kita akan live streaming pagi, subuh, 4:30. Jangan lupa saudara ya, 4:30 kita akan melaksanakan ibadah live streaming di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, agar kita tetap dalam keadaan aman, terlindungi dari COVID. Tema kita hari ini adalah Dia sangat mengasihi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, kisah dirham yang hilang ini sejajar dengan dua kisah lainnya, yaitu tentang domba yang hilang dan anak yang hilang. Ada kesamaan di antara tiga perumpamaan Tuhan Yesus tersebut, yaitu sama-sama cerita yang tidak masuk akal. Pertama, soal domba yang hilang. Si gembala akan mencari domba yang hilang itu sampai dapat, dengan meninggalkan 99 ekor lainnya. Memang sih, yang 99 ekor tersebut pasti aman, pasti. Mengapa saudara? Sebab ada gembala yang lain, pasti itu. Atau setidaknya
Pada zaman dulu itu kalau mengembalakan domba di padang gurun, sebelum sampai di padang rumput, mereka akan beristirahat, berhenti, dan membuat kandang. Jadi ada kandangnya. Atau yang terakhir, sebenarnya jarang sekali ada domba yang hilang. Itu jarang, saudara. Kenapa? Karena domba ini kan berkelompok. Mereka hidupnya berkelompok. Nah, domba yang hilang ini pasti memang domba spesial bandelnya. Dan sekali lagi, jarang sekali ada domba yang hilang. Tapi pasti ada, 1-2 kejadian ya ada, tapi jarang. Nah, terlepas dari perhitungan-perhitungan itu, saudara, kata mencari sampai ia menemukannya itu paling utama. Sebab 1:99 itu artinya hanya 1% kan? Ya biasanya kalau cuma 1% hilang kan bodoh amat gitu. Bukankah margin error itu bisa sampai 3-5%? Jadi hilang 1% itu mestinya ya biasa aja gitu ya. Tapi ini dicari sampai dapat. Ada apa gerangan? Yang kedua, tentang anak yang hilang, saudara. Saat anak yang hilang ini kembali, maka yang pertama menyambut anak itu adalah sang ayah. Perhatikan ayat 20. Ayah ini berlari, merangkul, mencium dia. Itu ayat 20. Ayat 22, kemudian anak ini diberi jubah, cincin, sepatu. Luar biasa kan? Lalu ayat 23, dipestakan besar-besaran. Ini tidak masuk akal, saudara. Kalau dipikir-pikir kesalahan anak yang hilang ini besar banget, gede banget. Karena dalam budaya Yahudi, meminta warisan sebelum orang tua meninggal itu anak durhaka. Itu anak gila, saudara. Nggak ada. Tapi itu yang terjadi. Dan selain itu, saudara, sebetulnya kan masih ada satu anak lagi. Anak sulung lagi. Rajin lagi. Ya kan? Taat, setia lagi. Jadi ngapain ya? Menunggu-nunggu, menanti-nanti anak yang durhaka ini pulang. Setelah pulang, sambutannya luar biasa. Ada apa ini? Yang ketiga, begitu juga dengan dirham ini, saudara. Perempuan ini masih memiliki 9 dibandingkan 1 yang hilang. Tapi dia cari sampai ketemu. Setelah ketemu, yang luar biasa, yang aneh, yang gak masuk akal adalah dia kasih tahu semua orang tentang penemuannya kembali tersebut. Sekali lagi, ngapain, saudara? Iya kan? Ngapain? Sibuk-sibuk dicari sampai dapat. Baik 1 domba itu, anak bungsu itu, dirham itu. Ngapain dicari sampai dapat? Jawabannya adalah bagi si gembala, domba itu berharga. Bagi si ayah, anak durhaka itu berharga. Bagi si perempuan itu, dirhamnya yang 1 itu berharga. Orang lain katakan, cuman 1 aja kok. Gitu aja kok repot. Tapi bagi si gembala itu, si ayah itu, si perempuan itu, apa yang hilang daripadanya berharga. Bukan soal jumlah, tapi memang mau 1, mau 2, mau 3, mau berapapun, karena berharga, dihargai. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika saya melayani di luar kota.
dan menginap di rumah seorang anggota jemaat yang memiliki peternakan ayam petelur. Ia memiliki ribuan ayam dan puluhan karyawan. Keluarga ini sangat sukses, saudara, dan bisa dikatakan berhasil, sehingga mereka hidup sangat sejahtera dan berlimpah harta. Nah, saya senang ya, sebab diantar ya kemana-mana waktu di kota itu dengan mobil mewahnya. Sampai hari di mana saya akan kembali ke Jakarta pun diantar dengan mobilnya menuju ke stasiun kereta. Waktu itu saya naik kereta. Nah, sedang mengantar saya, sang sopir menerima pesan dari bosnya agar menjemput, nyamperin beberapa orang untuk nanti diajak kembali ke peternakan. Orang-orang itu adalah pegawai peternakan ayam tersebut. Nah, bayangkan saudara, hanya tukang ngurus ayam oleh bosnya dijemput pakai mobil mewah. Apa ini saudara? Ada apa? Belakangan saya baru tahu bahwa orang-orang itu memang berharga di mata bosnya. Sebab orang-orang itu pegawai yang berpengalaman memelihara ayam. Jadi semacam pawang. Sehingga sudah seperti jodoh dengan ayam-ayam tersebut. Mungkin kita berpikir, wah ya berlebihan lah. Hanya penjaga ayam saja kok ya sedemikian rupa diperlakukan. Itu pikiran kita. Tapi kenyataannya bahwa si bos ini menghargai, menghormati dan sangat mengasihi karyawannya itu. Itulah saudara gambaran kasih Kristus kepada murid-muridnya yang kita ketahui memilih meninggalkan Yesus menderita hingga mati di kayu salib. Bahkan dikisahkan di dalam Injil Yohanes saudara, hanya satu muridnya yang ada dekat-dekat di penyalipan. Tidak disebutkan siapa namanya, hanya disebut murid yang dikasihi Yesus. Kuat dugaan adalah Yohanes anak Zebedeus, saudara Yakobus. Saudara bisa lihat dalam Matius 4 ayat 21. Silakan nanti dibaca sendiri. Nah, saudara, ke-10 murid lainnya kabur. Sembunyi ketakutan, putus asa dan kecewa. Sebutan-sebutan ini tidak berlebih-lebihan. Namun kenyataannya mereka melakukan dan mengalami itu semua. Nah, sehingga mereka dapat disebut tidak setia. Murid yang gagal, tidak tahu diri, penakut, dan lain-lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya pasca kebangkitan Kristus bisa saja, bisa kan? Yesus memilih murid-murid yang baru. Dia bisa memilih yang lebih tabah, lebih kuat, lebih berani dan lain-lain. Tidak masuk akal nih jika murid-murid yang tidak berkualitas seperti itu dikumpulkan kembali. Yesus loh yang mencari mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka satu persatu maupun berkelompok. Yesus masih peduli dengan mereka. Bahkan para murid sebenarnya tidak lagi memikirkan dia. Apa buktinya? Bandingkan Petrus dan beberapa murid lainnya telah kembali menjaring ikan. Betul kan saudara? Kembali menjadi nelayan. Jadi patut diduga nih saudara, Petrus dan kawan-kawannya berpendapat, alah, sudahlah, untuk apa dipikirkan lagi? Sudah jelas Yesus benar-benar telah mati. Tapi mungkin saudara bertanya, Pak, bukankah Petrus dan beberapa murid lainnya, terutama para perempuan, itu melihat langsung bahwa kubur kosong? Nah, ini menarik untuk diperdebatkan saudara. Karena kemungkinan setelah tidak diketemukannya mayat Yesus,
Petrus belum melihat penampakan Yesus, belum bertemu langsung. Sehingga Petrus dan beberapa muridnya memilih kembali menjadi nelayan, menjaring ikan, mencari ikan, daripada menunggu yang tidak pasti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, intinya Yesuslah yang mencari dan mengumpulkan murid-muridnya kembali. Mengapa? Seperti lagu saudara ya, kasihnya ya karena kasihnya. Memang sejak semula Yesus rasa-rasanya tidak ingin berpisah dan menyakiti umatnya. Hal ini ditunjukkan dari kisah-kisah di mana Yesus sangat membela murid-muridnya walaupun mereka berbuat kesalahan. Dan ada saja persoalan yang mereka lakukan. Yesus menegur dan mendidik murid-muridnya agar semakin memahami tentang kebenaran. Bukan memarahi, bukan menghukum dengan keras, tapi terus mengasihinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sabtu Sunyi ini adalah ibadah untuk menghayati bagaimana perasaan dan pengalaman para murid yang ditinggalkan Yesus mati di kayu salib. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus akan bangkit. Bisa dibayangkan hancurnya hati mereka. Tiba-tiba seseorang yang luar biasa itu dengan mudah ditaklukkan oleh pasukan Romawi. Bayangkan perasaan Petrus saudara. Ini kita ambil contoh Petrus misalkan. Saat detik-detik terakhir di Taman Getsemani, di mana Yesus ditangkap dan tidak melawan sama sekali. Di sisi lain Petrus sudah menghunus pedang untuk melawan dan sempat dia hunuskan telinga seorang serdadu Romawi terputus. Namun Yesus tetap tidak melawan. Bahkan memperingatkan Petrus agar berhenti menggunakan pedangnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa Tuhan, itulah perasaan yang dirasakan para murid. Menakutkan dan muncul perasaan tidak aman. Namun uniknya banyak orang malah meninggalkan Tuhan untuk berharap menemukan damai sejahtera di luar Tuhan. Yesus sebagai manusia pun berteriak lantang, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini menunjukkan bahwa dalam kelemahan manusia, maka kita tidak akan sanggup berjauhan dari hadirat Tuhan. Ternyata dalam kematiannya sebagai manusia, Yesus tidak benar-benar meninggalkan murid-muridnya. Dalam kuasa ilahi, Yesus memproklamirkan diri untuk menaklukkan maut. Sebelum ada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka orang mati akan berakhir di dalam kematiannya itu, atau dikuasai oleh maut, dicengkram. Tidak bisa kemana-mana, berakhir di sana untuk kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Namun terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kematian dan kebangkitannya, maka maut tidak lagi berkuasa atas kematian orang-orang percaya seperti saudara dan saya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Sabtu Sunyi adalah pertanda agar kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab itu akan menjadi kengerian dan mimpi buruk kehidupan manusia. Tuhan yang mencarimu karena kasih-Nya, sambutlah dan teruslah bersama Dia. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Panitia Paskah
sudah mempersiapkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Mari kita menyaksikannya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan, saat ini secara khusus kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang menjauhkan diri dari persekutuan. Mereka berpikir tanpa Tuhan hidup bisa mereka jalani. Mereka berpikir tanpa Tuhan mereka kuat, bahkan semakin perkasa. Tanpa Tuhan mereka pikir lebih mudah mendapatkan damai sejahtera, lebih merasa aman, lebih merasa percaya diri. Namun sejatinya ketika mereka menjauh darimu, maka iblis akan mendekat.
Ketika saudara-saudara kami memilih dekat dengan manusia, dekat dengan kekuasaan, dekat dengan harta, mereka berpikir aman saja. Tapi ternyata pada saat itu iblis dengan jahat, dengan garang akan menghabisinya. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu untuk tetap mengasihi mereka, mendekati mereka, mendekap mereka, membawa mereka untuk selalu berada di hadirat-Mu, sehingga kami tidak pernah merasa sendirian, Tuhan. Kami tidak pernah merasa seperti para murid-Mu yang tidak tahu Engkau bangkit, sehingga mereka putus asa. Mereka berpikir bahwa Engkau betul-betul meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Padahal tidak demikian. Bahwa benar Engkau mati, Engkau turun ke dalam kerajaan maut, Engkau menguasai maut, dan pada hari yang ketiga Engkau bangkit kembali. Engkau mengumpulkan murid-murid-Mu kembali, mencari mereka, menetapkan mereka menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu hingga kini. Maka Tuhan, jadikan kami murid-murid-Mu yang selalu merasakan kasih karunia-Mu, sehingga kami siap menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu menghadapi berbagai pergumulan. Setiap perkara mampu, sanggup kami tanggung di dalam Engkau. Inilah sebagian doa kami, pengharapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan syukur kita didasari firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25.
yang berbunyi, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan dan merupakan dukungan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahan diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu dan pengambilannya. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita mempersembahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang senantiasa menyertai kami di dalam setiap kejadian dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Terima kasih Bapa untuk semua berkat yang Kau berikan. Terima kasih untuk pekerjaan, usaha yang kami kerjakan saat ini. Biarlah Engkau terus memberkati. Dan kami menyerahkan persembahan kami. Engkau kuduskan agar kiranya boleh kami pergunakan dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab Dia tak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Jadilah saksi kebaikan-Nya, saksikan kasih-Nya, nyatakan sampai ke ujung bumi. Terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah Maha Kasih, melalui kasih-Nya yang melampaui segala akal, adalah Allah yang di dalam kesetiaan-Nya akan selalu menyertai, menjaga, dan melindungimu. Kekuatan bentang sayap-Nya mendekapmu,
keteduhan wajahnya memandangmu, dan kelembutan tangannya menjagamu. Hosiana, amin. Hosiana.